Sebenarnya ternak kambing ini kerjanya jadi ringan atau berat, kuncinya adalah di siasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pakan kambing. Namun sebelum kita ke pokok pembahasannya, saya informasikan bahwasanya hari ini di hari Selasa tanggal 12 November tahun 2024 di desa kami, Bandar Agung, Kecamatan Bandar Bawono, Kabupaten Lampung Timur, kembali diguyur hujan untuk kesekian kalinya. Jadi cukup deras walaupun tidak terlalu lama. Nah, buat teman-teman sobat ngarit yang ada dimanapun, sekiranya belum hujan, semoga lekas turun hujan. Dan terkhusus untuk teman-teman yang ada di daerah Lampung, adakah daerah Lampung ini yang belum atau sama sekali belum pernah turun hujan? Tolong nanti sampaikan di kolom komentar. Nah, teman-teman, ternak kambing adalah yang utama atau yang terutama untuk kita perhatikan, yaitu kebutuhan pakan. Jadi pakan ini bisa kita dapatkan dengan sistem ngarit ataupun dengan mempersiapkan bank pakan ya teman-teman ya. Bank pakan apa aja, yang penting kambing ini doyan. Nah, untuk hewan ternak khususnya kambing, sebenarnya pakan paling bagus ini adalah rumput, teman-teman, karena kodratnya kambing itu memang makannya makan rumput. Namun seiring dengan perkembangan zaman, peternak pun sekarang makin modern, karena kalau mengandalkan ngarit rumput mungkin tidak bisa waktunya, dengan catatan ini bagi peternak dengan populasi yang cukup banyak. Artinya itu akan terlalu menyita waktu. Makanya sekarang ini banyak sekali jenis pakan yang bisa kita pakai untuk diberikan kepada kambing-kambing peliharaan kita ya teman-teman ya. Salah satunya ada onggok. Onggok ini cukup membantu teman-teman, walaupun dia ini adalah limbah dari singkong yang sudah diambil saripatinya. Di tempat lain ada yang menyebutnya gamblong, teman-teman. Ini meringankan kerja peternak. Jadi kalau teman-teman ternak kambing jumlahnya sudah mencapai 30 ekor lebih, jika ini murni dipakan dengan hijauan, baik itu rumput atau ramban-rambanan atau daun singkong, maka ini ngaritnya ini harus benar-benar sangat banyak. Nah, ini tentu akan menguras tenaga. Makanya salah satu solusinya adalah dengan memberi pakan tambahan, yaitu onggok ataupun gamblong, teman-teman. Nah, gamblong ini sendiri bisa teman-teman dicampuri dengan sentrat kambing ya, supaya ada gizi dan proteinnya. Karena kalau onggok sendiri itu sudah limbah ya teman-teman, kembali itu sifatnya untuk pengenyang saja. Tapi kalau teman-teman memang mau murni menggunakan onggok tanpa campuran, nah ini sistemnya begini teman-teman. Jadi misalkan pagi hari sebelum dipakan hijauan itu dikasih onggok dulu. Nah, nanti kalau onggoknya sudah habis baru disusul dengan hijauan. Jadi kalau sebelumnya sudah makan onggok, tentu hijauannya kan tidak akan terlalu banyak karena perutnya sudah berisi. Begitu juga sore hari itu sebelum dikasih hijauan pasti dikasih onggok dulu,
supaya perutnya isi, nanti hijauannya pun tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau teman-teman populasinya udah banyak 30 ekor lebih, ini sebaiknya memang menggunakan pakan tambahan dari jenis onggok. Untuk melatih kambing supaya doyan onggok murni teman-teman, ini ada beberapa metode. Metode yang pertama, kambing ini dibuat lapar selapar-laparnya. Setelah kambing benar-benar lapar sekali, di palungan kasih onggok teman-teman. Nah, nanti kalau dia memang sudah teramat sangat lapar, adanya cuman onggok, itu mau nggak mau dia akan mulai icip-icip, mulai makan. Nanti perlahan-lahan akhirnya mau juga. Atau metode yang kedua teman-teman, cari pisang matang. Itu teman-teman bisa diiris tipis-tipis, yang matang ya catatannya ya. Itu nanti di ini teman-teman, dicampur jadi satu. Kalau orang bilang itu ada yang mengatakan diuleni. Apa itu bahasa Indonesia diuleni? Pokoknya diremas-remas antara onggok dan pisang itu. Nanti kan ada baunya harum. Nah, ada manis-manisnya. Setelah benar-benar pisang bercampur, berikan ke kambing. Nanti kambing akhirnya mau juga. Nah, begitu ya teman-teman untuk jenis pakan onggok. Karena memang sebenarnya ternak kambing ini kerjanya jadi ringan atau berat dalam populasi yang masih sedikit ataupun banyak. Kuncinya adalah di siasat pakan teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang pakan daun singkong. Jadi daun singkong ini seperti yang kita ketahui bersama, tidak di semua tempat ada, dan tidak semua peternak itu berani dengan jenis daun singkong. Karena sudah terkenal kambing makan daun singkong itu ada yang mendem dan mati. Nah teman-teman, untuk kasus kematian karena daun singkong itu kebanyakan berawal dari kambing yang sangat lapar, terus diberi daun singkong segar. Memang ini berisiko sekali. Tapi untuk beberapa peternak yang memang kambingnya sudah terlatih, tentunya itu tidak jadi kendala, tidak jadi problem. Walaupun pakan masih dalam keadaan basah, langsung diberikan ke kambing pun bisa aman-aman saja. Tapi kalau teman-teman memang ragu, ada dua cara supaya lebih aman ya teman-teman. Saya mengatakan lebih aman, tidak menjamin 100% bahwa kambing nantinya tidak akan mendem. Ini maksudnya lebih aman jika dibandingkan dengan daun singkong yang masih basah. Metode yang pertama, dijemur dulu, dilayukan dulu. Petik pagi, dijemur, nanti sudah layu, sudah kering, berikan ke kambing. Ini relatif aman. Nah, untuk cara yang kedua, teman-teman kalau punya chopper, itu dicoper dulu. Setelah dicoper nanti masukkan ke drum atau plastik, yaitu dibikin silase. Tapi kalau teman-teman memang belum punya mesin pencacah rumput, tidak perlu berkecil hati, karena untuk daun singkong ini kita bisa ambil daunnya saja pakai arit. Kalau orang Jawa ngomongnya disesrei, guys. Nah, itu disesrei, disimpan sampai seminggu atau 21 hari, itu nanti sudah jadi silase. Nah, silase itu kalau yang jadi dia baunya wangi. Nah, salah satu syaratnya jadi itu harus kedap udara. Jadi kalau pakai plastik ya nggak boleh. Plastiknya yang ada yang berlubang sehingga udara masuk, ataupun pakai blong-blong itu atau drum, tutupnya harus benar-benar rapat. Nah,
Kalaupun belum sampai seminggu atau 15 hari teman-teman mau ngasihkan kambing juga bisa ya. Jadi walaupun 5 hari masih kelihatan hijau, itu belum jadi silase, itu diberikan ke kambing, resikonya jauh lebih minim daripada ketika teman-teman ngasihkan ke kambing dalam keadaan seger buger. Jadi ini kembali soal daun singkong. Tapi kalau yang bagus ya memang pakan itu rumput seharusnya teman-teman. Tapi ya kembali itu tadi, kalau jumlahnya sangat banyak, apa kira-kira mampu menyediakan pakan dari satu jenis hanya berupa rumput. Terus kalau ada pertanyaan, jika kambing dipakan onggok dan hijauan, bagus mana yang hanya dipakan murni hijauan? Tentu akan lebih bagus yang murni hijauan. Tapi ya itu tadi, onggok itu sifatnya untuk mengenyangkan kambing supaya tidak boros hijauan. Jadi ini untuk peternak skala cukup besar supaya tidak kewalahan dalam menyediakan pakannya ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah buat teman-teman, kalaupun ada pengalaman lain tentang pakan, tentang onggok, atau mau pakai ampas tahu atau kangkung kering, sampaikan di kolom komentar. Jadi apapun yang saya sampaikan, saya tidak akan berani menyatakan bahwa ini 100% bagus, tidak. Karena pada dasarnya karakter kambing itu beda-beda dan cara peternak itu pun nggak akan sama. Jadi mohon partisipasinya nanti dikoreksi. Sekali lagi saya tunggu di kolom komentar. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nah, buat sobat ngarit semua, buat pemirsa Wayah Angon Channel dimanapun berada, saya doakan semoga sehat dan sukses selalu. Jangan lupa jempol, komen, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari Wayah Angon Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.